Di awal tahun 2019, banyak sekali orang-orang yang menuliskan resolusi. Rata-rata orang-orang menuliskan resolusi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain. Saya menjadi orang yang disukai oleh orang lain. Banyak sekali orang-orang yang menuliskan resolusi itu, tetapi resolusi tersebut itu hanya sebatas resolusi yang dituliskan aja, tapi tidak dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena kebingungan menjadi orang yang baik itu seperti apa, goalsnya itu apa, terus langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 tips bagaimana menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Menjadi orang yang menyenangkan atau menjadi orang yang disukai itu sebenarnya bukan bawaan lahir, tetapi menjadi orang yang menyenangkan ini memang benar-benar dipelajari, dilatih gitu ya, terus menerus sehingga kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Kalau kita mau bisnis kita baik, berarti kitanya yang harus baik. Kalau kita mau merubah lingkungan kita, berarti kitanya yang harus berubah. Hal-hal kecil, kalau Anda pengen merubah hal-hal besar, Anda harus mulai merubah dari diri Anda sendiri dulu. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai 5 tips untuk menjadi pribadi yang menyenangkan atau pribadi yang disukai. Tips pertama adalah selalu mempergunakan 3 kata ajaib, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, di video saya di kata ajaib itu saya sudah bahas mengenai detailnya. Nah, ini saya cuma ringkas sedikit aja. Intinya adalah kata maaf, tolong, dan terima kasih ini kata-kata sederhana yang sangat ajaib kalau kita pergunakan pada momen yang tepat, pada porsi yang tepat, tidak lebay, tidak kurang, dan tidak lebih, dan yang pasti diucapkan dengan tulus. Nah, kalau kita mempergunakan kata-kata ini dengan tepat, tulus, dan dengan porsi yang tepat gitu ya, insya Allah kata-kata ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Misalnya kalau kita terlambat ya, ada 2 tipe nih, ada 2 tipe orang nih. Kalau kita terlambat, yang pertama nih, terlambat pada saat temannya bilang kamu tuh terlambat mulu gitu ya, dia bilang, kalian baperan sih, orang terlambat cuma 15 menit juga, kamu terlambat juga nggak pernah gini. Akhirnya apa? Terjadi perdebatan lagi. Tapi kalau mamanya pada saat kita terlambat, terus ada teman bilang kamu terlambat, terus kita bilang iya maaf tadi saya terlambat soalnya tadi kunci kamar hilang, atau alasan-alasan yang tepat dan memang betul-betul jujur kita pakai, dan kita bilang saya minta maaf, besok-besok saya tidak akan terlambat lagi. Itu lebih lebih membuat suasana jadi adem ketimbang kita memakai kata-kata bahasanya itu bahasa milenialnya itu kata-kata ngegas gitu ya, kata-kata tolong gitu ya, kata-kata tolong yang memang benar-benar kita mempergunakan pada porsinya yang tepat. Nah, terus kata-kata terima kasih itu adalah bentuk apresiasi gitu ya. Kata-kata kecil, 3 kata-kata kecil tapi sangat bermakna. Selalu mempergunakan kata-kata tersebut. Yang kedua adalah bersikap baiklah terhadap diri sendiri dulu. Berdamailah dengan diri sendiri dulu ya. Bagaimana orang bisa bersikap baik kepada Anda? Bagaimana Anda bisa bersikap baik kepada orang kalau Anda sendiri tidak bisa bersikap baik terhadap diri Anda sendiri? Anda tidak merawat tubuh Anda selalu berkata hal-hal yang negatif, tidak ada inputan-inputan positif yang masuk. Seorang psikolog yang bernama Rick Hudson mengatakan kindness to yourself is kindness to others. Maksudnya kalau Anda menjadi baik terhadap diri Anda sendiri, itu akan menjadi baik terhadap untuk orang lain. Tidak ada kebaikan untuk orang lain. Ya begini loh, kebanyakan orang-orang ya, supaya orang lain itu senang, supaya orang lain itu baik, dia mau menyiksa diri dia sendiri. Itu nggak benar lah. Anda harus bahagia dulu, baru Anda bisa membahagiakan orang lain. Anda harus baik terhadap diri Anda sendiri dulu, baru Anda bisa membuat orang lain bisa memberikan kebaikan terhadap orang lain. Berdamai dengan diri sendiri ini juga adalah
bisa menerima kekurangan kita di mana gitu ya. Kalau kita sudah bisa menerima kekurangan kita di mana, kita tahu kekurangan kita apa dan kita sadari itu, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan kita menerima kekurangan kita ini, kita tidak gampang baper dan selalu enjoy terhadap hidup. Yang ketiga adalah asah kepekaan Anda gitu ya. Banyak sekali orang-orang bergaul hanya minta untuk dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Anda harus mengasah kepekaan. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Kalau ada orang yang lagi bersedih gitu ya, ada orang yang lagi bersedih, jangan malah diceramahin, jangan malah dinasehatin gitu ya, karena mereka tidak butuh itu. Mereka butuh orang-orang yang berada di samping mereka. Waktu mereka sedih itu ada, bukan cuma pada saat senang. Dan pada saat sedih itu nggak usah di ojok-ojokin, di kamu sih harusnya begini loh, harusnya begitu. Enggak, mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah pengertian Anda. Yang mereka butuhkan adalah Anda pada saat itu. Yang mereka butuhkan adalah Anda berkata, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa lalui itu, insya Allah kamu bisa. Aku ada di samping kamu. Mereka cuma butuh itu, bukan nasihat, bukan kritik dan semuanya gitu. Jadi asah kepekaan gitu. Nah, banyak juga orang yang saya lihat ya, yang saya perhatikan gitu kan, pada saat umpamanya contoh kasus, ada orang yang berkabung gitu ya, orang yang berkabung, misalnya ada orang tuanya yang meninggal, atau anaknya yang meninggal, atau orang-orang terdekatnya yang meninggal, orang-orang tercintanya yang meninggal, itu ditanyain gitu kan, oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kenapa meninggalnya, kenapa, oh anunya gini, harusnya begini, harusnya begitu. Jangan dong, itu dari ribuan orang nanyain seperti itu sama dia, baik di media sosial, baik telepon, SMS, line, WA dan semuanya, nanyain semua seperti itu gitu. Yang dia butuh bukan itu, yang dia butuh adalah Anda kasih bela sungkawa dan Anda doakan, itu doang. Atau Anda datang ke rumah dia, Anda duduk aja, dia lihat Anda ada di situ dan Anda bilang, sabar, ini sudah jalan dari Tuhan, ini sudah jalan dari Allah, akan ada hal-hal yang lebih baik nanti yang kamu dapatkan. Nggak usah ditanyain lagi gitu, kenapa ini meninggal, kenapa ini begini. Enggak, bukan, tidak tepat, bukan saatnya yang tepat gitu ya, bukan saatnya yang tepat. Terus ada juga orang-orang, misalnya ada teman misalnya udah bertahun-tahun nggak punya keturunan gitu, terus kita bercandanya, kapan nih punya keturunan? Aduh, bercandamu nggak tepat, bercandamu garing amat gitu ya. Ada orang yang pengen nikah terus nggak jadi nikah, terus Anda bercandain, bercandamu nggak tepat gitu, garing gitu. Bercanda yang tepat dengan apa? Dengan bisa mengasah kepekaan gitu. Yang keempat adalah sekali-kali memberikan pujian secara tulus. Memberikan pujian secara tulus ini itu ada korelasinya dengan yang kedua tadi, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri yaitu dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, akhirnya kita bisa menerima kelebihan orang lain. Memberikan pujian secara tulus ini tidak akan Anda bisa lakukan kalau Anda bawaannya iri terus, dengki terus gitu ya. Yang kelima adalah kurangi komplain dan mengeluh. Seperti di video-video saya kemarin saya bicara, yaitu ya, good fighter never show their pain. Petarung yang baik tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Buat apa saya tunjukkan kesedihan saya atau kesakitan saya posting di media sosial? Apa gunanya? Supaya orang kasihan? No, orang nggak kasihan, malah orang bilang lebay gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita mengeluh pada tempatnya. Misalnya kita mengeluh sama Sang Maha Pencipta, kita mengeluh sama orang tua kita mengeluh sama istri kita mengeluh sama suami kita. Itu lebih pas daripada harus mengeluh di media sosial. Kalau kita selalu mengeluh sama teman-teman kita, mengeluh di media sosial, kita komplain, kita ngomel, kita mengeluh, kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena orang lain pun punya masalah gitu. Pada saat orang lain punya masalah, mereka melihat masalah kita lagi, tambah butek otak mereka, tambah bete otak mereka, sehingga mereka tidak akan memilih Anda untuk menjadi teman. Jadi stoplah mengeluh dan stop untuk ngomel-ngomel, apalagi ngomel-ngomel di media sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Untuk menjadi orang yang disukai, kita hanya butuh 5 tips ini. Yang pertama adalah pergunakan 3 kata ajaib itu, maaf, terima kasih, dan tolong. Yang kedua, berdamailah dengan diri sendiri, tahu kekurangan dan kelebihan sehingga bisa mengakui kelebihannya orang lain. Yang ketiga adalah asah kepekaan, tahu kapan harus ngomong, tahu kapan harus bercanda, tahu kapan harus bicara gitu. Sekali-kali berikan pujian. Dan yang keempat, stop mengeluh dan stop ngomel-ngomel. Insya Allah kelima tips ini akan membawa Anda menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, pribadi yang disukai banyak orang. Begitu sharing dari saya untuk di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.